Pak Fahriza dan Mbak Lina tahan dulu sebentar, saya akan ke Mbak Retno. Mbak Retno, tadi kita sudah mendengarkan gambaran di lapangan nih, realitasnya di lapangan. Satu Ya. dari Jawa Barat, satu lagi dari Sumatera Sumatera Utara, dari Medan. Sebagai orang yang lama berjuang untuk itu, ada dalam FSGI, apa kira-kira Anda yang ingin sampaikan setelah mendengar ini? Tentu ini bukan berita baru buat Anda. Anda sering berkomunikasi dengan para guru, kepala sekolah di daerah. Iya betul. Pertama tentu ini memang awal kan sepertinya surat edaran ini memberikan secerca harapan gitu ya. Secerca harapan? Ya Di karena mananya? gini, secerca harapan itu adalah teman-teman yang selama ini teman-teman guru itu menjadi guru honorer, sekarang tuh ganti status gitu kan. Ganti status menjadi ASN yaitu P3K paruh waktu. Kan itu yang Oke, di ini pegawai kan. pemerintah dengan perjanjian pekerjaan. Betul, Oke. kan jadi dari honorer ganti status. Tentu ini sesuatu yang diharapkan karena banyak Tunggu, guru honor. ganti status itu hanya administratif saja Nah, karena akhirnya kan undang-undang gitu. ASN, Nah, logikanya kan tapi nggak secara substansi administratif. nggak berubah kan? Harusnya berubah. Kayak DKI, Ya. mereka sekarang ini sudah bukan, jadi sebelum diberlakukan edaran saja DKI kan sudah mengangkat guru-guru honorer menjadi tenaga P3K paruh waktu. Ya. Memang mereka akan lakukan bertahap, tapi itu betul-betul udah dilakukan karena tadi ya mau nggak mau memang teman-teman honorer harus jelas nasibnya. Ya. Nah mereka itu kayak Mbak Lina dan teman-teman itu ya saya yakin kenapa mereka mau ngajar di sekolah negeri padahal gajinya kecil. Karena mereka berharap jadi ASN. Ya. Nah yang kedua mereka juga merasa kalau negeri ini kan jumlah muridnya banyak. Sehingga kalau tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru pasti akan dapat memenuhi syarat-syarat. Seperti 24 jam minimal, kemudian jumlah murid ini akan memenuhi. Nah jadi mereka itu mau karena mereka yakin bahwa suatu saat akan jadi ASN. Yang kedua TPP atau tunjangan profesi gurunya pas TPG-nya ini akan mereka dapat dengan lebih mudah lah ya gitu. Nah ya dibanding sekolah swasta yang nanti kekurangan murid lah, kekurangan jam dan lain-lain. Yang kedua itu ketika edaran ini dilakukan sebenarnya niatnya baik. Ya. Artinya edaran ini akan menaikkan status tadi. Nah problemnya itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cuma buat edaran. Tapi penggajian. Ada di pemerintah Ada di daerah? pemerintah daerah. Nah setelah surat edaran ini kan pemerintah daerah rame-rame jadinya bersurat bahwa mereka tidak sanggup. Karena efisiensi, karena banyak hal mereka tidak sanggup kalau harus menggaji P3K paruh waktu yang awalnya ini guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Mbak Retno, karena Mbak Retno bicara soal gaji lah ya, meskipun saya agak sungkan tapi saya mau coba dengar baik. langsung nih biar Silakan. pemirsa bisa mendengar langsung. Mbak Lina, Iya. Mbak Lina tadi mendengar percakapan saya dengan Mbak Retno ya. Iya, dengar. Ya, tadi Mbak Lina sejak tahun 2020 dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Retno kan selama ini menerima honor kan, ya kan. Nah, kalau nggak keberatan Mbak, ada di kisaran berapa Mbak selama ini yang Mbak Lina terima sebagai guru BK di SMP Palimanan? Ya, karena kita kan di sini mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah untuk kabupaten ya. guru honor. Ya, kabupaten itu kita tidak menerima speser pun dari pihak sekolah. Tidak menerima honor. speser pun. Mbak, ini saya tidak Enggak. sedang mimpi kan Mbak? Artinya Mbak ngajar di, itu betul ya dari pengakuan dari seorang guru BK di Palimanan, di sekolah negeri, di mana banyak orang tua, saya bisa merasakan, mohon maaf Pak, saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan dan karena itulah satu meja membahas ini secara khusus. Dan tentu masih banyak lagi ratusan ribu rekan-rekan Mbak Lina yang mengalami nasib yang sama. Kalau begitu bagaimana Mbak selama ini Mbak Lina menjalani hidup? Ya, alhamdulillahnya saya udah nikah, jadi ya bergantung sama penghasilan suami gitu. Dan saya boleh bilang bahwa ketika Mbak tetap mengajar itu kan pasti ada panggilan, ada rasa karena Anda melihat murid-murid. Yang kedua juga ada harapan tadi disampaikan Mbak Retno, ada harapan bisa diangkat menjadi ASN gitu kan kira-kira Mbak ya? Iya, betul. Selama ini Mbak Ya, gimana usahanya dengan kepala sekolah atau bagaimana? Kalau boleh ceritain aja Mbak biar semua dengar.
Ya alhamdulillahnya tuh pihak sekolah juga masih mau menerima dan kita sangat legowo karena memang apalagi guru saya sebagai guru BK ya Pak ya, Mhm. melihat situasi nyatanya itu sangat-sangat membutuhkan guru BK dan saya sangat enjoy dan ketika ada surat edaran ini, wah ini bagaimana gitu tuh. Anak-anak pasti sangat perlu dampingan guru BK gitu tuh. Ya seperti itu Pak. Oh justru ketika ada surat edaran, justru yang ada di benak Mbak Lina sebagai guru adalah memikirkan bagaimana anak-anak ini kalau harus ditinggal gitu ya Mbak ya? Iya betul. Dan saya yakin rekan-rekan Anda tidak hanya di Cirebon, tapi juga di seluruh pelosok negeri juga memikirkan yang sama. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kelangsungan proses belajar mengajar. Mbak Lina, Iya sekali lagi saya betul. ikut prihatin dan tentu juga semua pemirsa akan prihatin. Tetapi ini percayalah pasti ini adalah bagian dari perjuangan dan mudah-mudahan 230.000 lebih ya 237. 237.000 lebih guru yang sedang menanti nasibnya itu akan mendapatkan keputusan yang baik. Kita Amin akan amin amin. lanjut lagi dengan Mbak Retno, dengan Pak Fahriza, dengan Bu Lina. Kita akan membahasnya setelah yang satu ini, tetaplah di Satu Meja The Forum.